Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, pintar. Semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, bagus. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini di pagi yang di luar mendung, tetapi di sini masih terasa semangatnya. Karena di sini semuanya anak soleh-soleha yang sedang berjuang menuntut ilmu untuk masa depan yang cerah. Baik. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pada hari ini, kita alangkah baiknya berdoa agar dalam proses pembelajaran ini kita dapat diberi kemudahan untuk memahami materi hari ini. Baik, mari ketua kelasnya dipersilakan untuk menyiapkan teman-temannya dan ya, pintar. 1, 2, 3. Ya, selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sudah berdoa. Semua tadi berdoanya serius tidak? Ya, serius karena kita sedang menghadap Allah. Kita sedang meminta kepada Allah agar semua materi-materi yang kita pelajari hari ini bisa masuk, tidak masuk telinga kanan, tidak keluar telinga kiri, tapi masuk telinga kanan dan berproses di otak kita. Baik. Sebelum ibu mulai hari ini, ibu akan absensi dulu ya. Hari ini kelihatannya masih ada bangku yang kosong di depan 2. Sebelumnya ibu absen dulu. Renata, Chandra, Widi, Budi, Kusnia, Wartono. Selamat. Ya, alhamdulillah semuanya berangkat. Coba ibu mau tanya nih. Sini coba yang depan, coba bangkunya diisi dulu. Ya, yang depan bangkunya diisi dulu. Ya, bagus. Oke. Hari ini materi pembahasannya apa sih? Ada yang tahu? Ada yang udah belajar? Iya, hari ini itu materinya tentang teks deskriptif dan investigasi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang teks deskriptif. Ya. Teks deskriptif itu apa? Teks yang cara kita memperoleh informasinya dengan pengamatan panca indera. Oke. Hari ini coba kalian buka buku tematiknya semua, buku penanya dibuka semua. Kita buka halaman 22. Ya, di halaman 22 itu ada suatu teks bacaan tentang Pak Gani dan Pak Umar yang pekerjaannya ini pekerjaannya itu sebagai petani yang biasanya itu menanam tumbuh-tumbuhan di ladang dan di sawah. Baik, coba kita baca bareng-bareng ya. Yuk, kita baca bareng-bareng. Keseharian di ladang singkong. Berbeda dengan Pak Umar, Pak Gani tetangganya memilih bertanam singkong di ladangnya. Ladang Pak Gani cukup luas. Pak Gani bertanam singkong karena menurutnya nilai jual tanaman singkong cukup tinggi. Daun singkong juga dapat dijual untuk dimasak sebagai sayur. Di samping itu, umbinya merupakan salah satu bahan makanan penghasil karbohidrat. Banyak makanan tradisional Indonesia yang menggunakan singkong sebagai bahan bakunya. Oleh karena itu, ketika liburan, Udin juga sempat berkeliling di ladang singkong Pak Gani. Ketika itu, Pak Gani dan beberapa pekerjanya baru saja menanam bibit singkong di ladangnya. Ladang singkong Pak Gani berbentuk persegi, panjangnya itu dengan luas 100 meter persegi, dan di ladangnya ditanami 10 baris batang singkong berjejer rapi. Di setiap baris ditanami juga 20 batang singkong dengan jarak yang sama. Oleh karena itu, baru saja ditanami, dari kejauhan batang-batang singkong itu terlihat seperti barisan patok kayu. Ya, jadi
Biasanya itu kalau misalkan kita menanam singkong itu hanya batangnya saja yang berukuran segini ya. Jadi kita tanamkan itu seperti patok kayu yang sedang berdiri dan berjejer karena jaraknya itu tidak berjauhan. Oke. Di sebelah timur ladang terlihat sebuah kolam ikan yang berbunyi itu berkeceripak air, dan karena itulah yang membuat menyejukkan di ladang sawahnya. Udin menikmati ketika berada di ladang Pagani. Sudah terbayang olehnya sekitar 8 bulan lagi Pagani akan memanen hasil ladangnya. Singkong dari ladangnya akan dinikmati oleh banyak orang dalam berbagai bentuk panganan ya. Jadi singkong ini panennya 8 bulan sekali ya. Jadi setelah kita buat dengan seperti patok kayu tadi, nanti akan tumbuh dan tumbuh daun. Nah, dan nanti di akarnya itu akan tumbuh umbi dan kita sebutnya dengan singkong. Kalau bahasa Jawanya dengan bulit ya, pinter. Ya, selanjutnya tadi siapa yang tidak menyimak Bu Guru sedang baca? Coba ya, tadi siapa? Gina. Tadi Gina, kata teman-teman tadi Gina tidak menyimak Ibu sedang membaca. Benar Gina? Coba Gina baca paragraf pertama ya. Yuk. Paragraf pertama coba Gina baca. Tadi katanya Gina tidak mendengarkan Ibu. Ya, paragraf pertama. Ya, pintar, selesai. Tadi siapa lagi yang tidak menyimak Ibu membaca? Mas Rama. Coba Mas Rama paragraf kedua dibaca. Ya, pintar. Tadi siapa yang tidak menyimak Mas Rama membaca? Mas Rifki. Ya, Mas Rifki coba. Ya, pintar semua. Jadi semuanya sudah membaca. Kalau ada teman atau bu guru yang sedang membaca, alangkah baiknya kita mendengarkan, kita menyimak ya. Jangan cerita sendiri. Baik. Coba kita diskusikan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama coba dibuka bukunya. Ada pertanyaan yang pertama itu, dalam cerita itu, mengapa Udin dapat bercerita mengenai suasana di kebun singkong Pagani? Jadi, cerita teks tadi itu merupakan cerita pengalaman dari Udin. Kenapa Udin bisa bercerita? Karena Udin mengamati langsung di ladang Pagani. Pinter. Berarti ini termasuk teks apa? Teks deskriptif. Pinter. Apakah Udin perlu wawancara untuk bercerita mengenai suasana di kebun Pagani? Perlu tidak? Tidak, karena tadi Udin mengamati langsung di ladangnya Pagani, jadi tidak perlu wawancara. Udin mengamati langsung bagaimana cara menanam singkong, bagaimana keadaannya, bagaimana lingkungan di ladangnya Pagani. Jadi tidak perlu wawancara. Oke. Yang ketiga, apakah Udin perlu mencari data dari sumber bacaan lain? Perlu tidak? Tidak, karena teks deskriptif itu tidak memerlukan wawancara, tidak memerlukan sumber lain, hanya dengan menggunakan pengamatan panca indera. Kalau teks yang kita butuh wawancara itu namanya teks apa? Teks investigasi. Oke, ditulis ya. Ya, jadi setelah kita belajar apa itu teks deskriptif, kita juga akan belajar teks investigasi. Apa itu teks investigasi? Coba dibaca bukunya, ada di bawahnya. Ya, teks investigasi merupakan teks laporan yang menggambarkan objek suatu peristiwa secara terperinci. Untuk menulis teks ini harus melakukan pengamatan. Penulis juga memerlukan sumber lain ya. Jadi kebalikannya dari teks deskriptif, selain teks investigasi itu memerlukan pengamatan, jadi teks investigasi itu juga memerlukan wawancara serta sumber lain. Jadi tidak hanya misalkan nih, ibu cuma mengamati, oh itu bagaimana? Ibu cuma mengamati dengan mata ibu, tidak. Tapi kalau teks
langsung dengan orang yang berada dalam objek tersebut. Ya, jadi tes investigasi itu sangat memerlukan wawancara untuk menguatkan suatu informasi tersebut. Pintar. Selanjutnya, coba setelah kita belajar teks investigasi dan teks deskriptif, oke, sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan? Ya, kenapa Mas Budi? Iya, benar sekali. Kalau teks investigasi itu kita harus berwawancara. Misalkan nih, Mas Budi, coba kalau Mas Budi cari informasi di kantin sebelah. Seberapa modalnya, seberapa untungnya, dan seberapa ruginya. Lah, Mas Budi nggak bisa dong cuma lihat doang. Lihat ibu kantin nggak bisa. Mas Budi hanya harus juga melakukan wawancara. Wawancara dengan siapa? Dengan ibu kantin. Ibu modalnya berapa Bu? Ibu keuntungannya berapa? Nah, itu merupakan contoh teks investigasi. Setelah Mas Budi tadi mendapatkan informasi, Mas Budi menceritakan tuh. Lah, itu merupakan teks investigasi ya. Jadi yang kedua itu coba dari teks deskriptif dan teks investigasi, kalian coba cari persamaan dari teks tadi. Apa persamaannya? Coba dijawab ya. Ibu tunggu 5 menit dari sekarang. Iya, sama-sama. Sudah? Sama-sama menemukan fakta yang ada atau realita nyatakan. Oke, pintar anak-anak ibu semua, sudah bagus ya, pintar. Ya, tadi di ladangnya Pak Gani itu selain ada singkong, Pak Gani juga menanam rempah-rempah. Salah satunya ada apa aja? Ada jahe, ada kunyit, ada lengkuas, ada serai. Oke. Seperti tugas ibu yang sudah diberikan kepada anak-anak, kemarin ibu sudah memerintahkan untuk membawa apa? Jahe. Bentar. Coba. Kemarin ibu bagi 6 kelompok, sekarang kalian masing-masing sama kelompoknya masing-masing. Ya, berkerumpul dan bersama kelompoknya masing-masing. Coba kelompok 1 siapa aja? Angkat tangan. Ya, kelompok 1 silakan di sini, sebelah sini. Kelompok 2, ya kelompok 2 sebelahnya. Kelompok 3, ya kelompok 3 sini. Kelompok 4 dan seterusnya sini dan situ ya. Oke. Setelah kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, udah semua. Mas Denny ya, Mas Denny. Kenapa Mas Denny masih di situ? Masih belum tahu kelompoknya berapa? Mas Denny, Mas Denny itu kalau lagi diceritakan, lagi dijelaskan dia tidak mendengarkan ibu. Mas Denny itu kelompok 3, berarti sini Mas Denny depan sini, dekat ibu sini. Mas Denny bawa jahenya, bawa teman-teman semuanya bawa jahenya. Oke, kemarin ibu perintahkan ada bahannya itu ada jahe, ada gula atau madu, dan air panas. Oke, semua kelompoknya bawa. Sekarang alatnya ada pisau di bawah. Terus parudan di bawah, pintar. Gelas di bawah, pintar. Ya udah, alhamdulillah semuanya di bawah. Sekarang kita coba keluarkan jahenya. Jahenya kita keluarkan. Sudah semua. Kita jahenya dikupas. Semua mengupas jahe. Pisaunya pakai pisau ya. Iya, tapi hati-hati nanti kena ya. Ya. Sudah semua? Ya, pintar. Kalau sudah, kalian parut. Kalau nggak ada parutan, kalian bisa dikeprek itu dihancurkan dengan benda keras, benda mutu atau apa bisa. Tapi kalau kalian bawa parutan, kalian diparut aja. Udah, diparut sudah? Ya. Ibu punya jahe yang sudah dikeprek. Nih, baunya itu sangat khas banget. Jadi jahe ini salah satu rempah-rempah yang sangat baunya seger banget ya. Ya, kalau sudah, kalian siapkan air panasnya. Nanti air panasnya kalian taruh di gelas cangkir, jangan banyak-banyak, nggak apa-apa, nanti tidak habis, setengahnya saja. Ya, kali ini air panas. Kalau sudah, masukkan tadi jahe yang sudah diparut ke dalam gelas. Ya sudah.
Kalau sudah, kalian aduk-aduk dan bisa dicampurkan madu atau gula sesuai dengan selera kalian masing-masing. Jadi yang sukanya tuh lebih manis boleh ditambahi gula yang lebih banyak. Oke, jadi jahe itu merupakan salah satu rempah-rempah yang khasiatnya sangat banyak. Apalagi di cuaca kita yang sedang dingin ini, yang sedang hujan, siang, pagi, malam ya hujan terus, kita harus membutuhkan daya tahan tubuh yang kuat. Kita harus memiliki tubuh yang kuat dengan cara apa? Ya, salah satunya dengan memanfaatkan rempah-rempah yang ada. Ya, jahe ini nanti kita diamkan dulu. Jahenya nanti kita diamkan dulu, kemudian nanti ketika waktunya istirahat kita minum bersama-sama ya. Jadi nih, Ibu mau tanya, di sini ada yang sering sakit nggak? Kadang perutnya sakit nggak? Ya, jadi jahe ini bisa memberikan kehangatan di tubuh kita, khususnya ketika sedang cuaca dingin seperti ini. Jadi ketika kita misalkan sakit, nggak harus semuanya minum obat, bisa dengan rempah-rempah, jamur kuning, jahe, serai, bisa. Jadi apalagi sedang adanya COVID-19 ini, kita harus memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Kita harus bisa berperang dengan virus ini dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan rempah-rempah pinter. Oke, coba Ibu mau tanya, di sini yang sudah jadi rempah-rempahnya siapa? Kelompoknya siapa saja? Ya, semuanya sudah jadi, sudah ditaruh di gelas. Sekarang, adakah sampah di meja kalian? Ada. Sekarang sampah-sampahnya kalian ambil dan alat-alat serta bahan-bahannya yang masih berantakan kalian bekerja sama dengan kelompoknya untuk membereskan. Coba dibereskan. Ya, tempat sampahnya semuanya dibuang dan dibereskan. Ya. Sudah? Ya, sekarang Mas Denny, sampahnya dibuang di tempat sampah, bukan di laci. Nggak boleh. Nggak boleh buang sampah sembarangan. Harus di tempat sampah, nggak boleh di laci. Nanti banyak kuman, banyak nyamuk berserakan di situ. Oke. Udah semua? Kelompok 1 sampai kelompok 6 sudah membuang sampah di tempat sampah? Pintar. Jadi, apa yang tadi kalian sudah lakukan? Bekerjasama dengan kelompok dan saling membantu satu dengan lainnya itu merupakan contoh penerapan sila Pancasila ke 1, 2, 3, 4, atau 5. Kedua merupakan coba kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapa yang hafal Pancasila acungkan tangan yuk. Siapa yang berani? Ya, acungkan tangan. Ya, Mbak Dewi, Mbak Dewi hafal Pancasila 1 sampai 5. Coba bareng-bareng ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pintar. Jadi dalam Pancasila itu ada penerapan-penerapannya. Penerapannya itu bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa? Hal kecil yang bisa kita lakukan dalam mengamalkan Pancasila yaitu saling membantu. Pintar. Contoh lain di sila pertama, coba ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya ketuhanan yang Maha Esa berarti hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan Tuhan, yaitu beribadah. Pintar. Meskipun di Indonesia itu memiliki beberapa agama, 5 agama, kita harus selalu menghormati, toleransi, menghargai satu dengan yang lainnya. Oke. Jadi kalian ketika sedang beribadah
sedang beribadah tetap harus toleransi dengan yang lainnya. Oke. Nah, sudah bisa semua. Kalian masih dengan kelompoknya masing-masing. Di sini Ibu memiliki beberapa gambar. Jadi gambarnya itu merupakan gambaran dari keseharian kita untuk mengamalkan Pancasila. Coba di sini ada gambar apa? Gambar orang yang sedang sholat, orang yang sedang beribadah. Contohnya berarti masuknya sila keberapa? Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi keluarga ini merupakan keluarga yang sedang mengamalkan sila Pancasila ke-1, yaitu beribadah. Pintar. Ya, jadi Ibu akan bagikan ke 6 kelompok. Ibu bagikan ya. Setiap ketua kelompoknya silakan sini maju untuk mengambil gambarnya. Ya. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 4 sini maju, kelompok 4. Kelompok 5. Ya, dan kelompok 6 sudah semua. Jadi gambar yang sudah kalian dapat ini kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian kalian tulis di buku tugas. Kalian tulis contoh gambar pertama itu merupakan gambar apa? Ya, gambar orang yang sedang, ini contohnya gambar pertama orang yang sedang membantu, memberikan bantuan, termasuk sila keberapa, kalian tulis sampai selesai ya. Nanti kalian presentasikan di depan masing-masing. Ya, Ibu kasih waktu 15 menit, nanti kalian harus sudah selesai ya. Ya, baik, coba Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Sudah? Ya, sudah, alhamdulillah. Sudah selesai semua. Sekarang setiap kelompok memberikan 1 orang untuk mempresentasikan di depan. Coba kelompok 1 sini maju. Coba kelompok 1 gambar pertama. Iya, gambar ini orang yang apa? Orang yang sedang memberikan bantuan, merupakan sila Pancasila keberapa? Ke-2. Benar apa salah? Ini sila kedua, benar apa salah? Pintar. Benar, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, coba kelompok 2 ada gambar orang yang sedang berdoa ketika sebelum makan, merupakan sila Pancasila keberapa? Penerapan ketiga. Ketiga bunyinya apa coba? Persatuan Indonesia? Bukan, ini sedang berdoa. Berdoa itu hubungannya dengan Tuhan, berarti ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Selanjutnya ada orang yang sedang ini, coba gambar ke ini apa? Ya, ini merupakan sedang bermusyawarah untuk menentukan ketua RT. Jadi merupakan permusyawaratan yang adil dan beradab. Pintar. Selanjutnya di sini ada seorang anak yang sedang membantu neneknya menyeberang jalan. Kira-kira sila keberapa? Kira-kira sila keberapa? Sila ke-2. Pintar. Ya, termasuk sila ke-2. Contohnya lagi, ada yang lain? Ada gambar orang yang sedang bertapa. Bertapa ini merupakan sila keberapa? Sila ke berapa? Ya, ke-1. Ya, pintar. Alhamdulillah semua anak-anak Ibu sudah pintar. Anak-anak Ibu sudah paham mana sila pertama penerapannya, mana sila kedua, mana sila ketiga. Sudah pintar, sudah bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Oke, jadi Ibu harap tugas yang kedua, iyalah tugas lagi. Ya, tugas lagi, nggak apa-apa. Dengan adanya tugas kalian belajar berpikir. Oke ya. Sekarang kalian ini tugas individu, kalian tulis. Tulisannya adalah carilah 3 contoh
penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sila pertama kalian mencari 3, sila kedua 3, sampai sila kelima kalian mencari 3 contoh. Begitu ya, paham? Ya paham, alhamdulillah ya paham ya. Jadi nanti hasil diskusi kalian dikumpulkan di depan dan nanti ini juga dinilai, dan yang individu yang tadi ibu sudah kasih tugasnya itu juga dikumpulkan besok. Ya pintar. Ada yang bertanyakan? Angkat tangan yang mau tanya. Ya gimana Mas Rian? Ya jadi Mas Rian itu tugasnya Mas Rian cari nih, misalkan ketuhanan yang Maha Esa itu contohnya apa aja ya? Ya Mas Rian cari 3 begitu. Paham? Paham. Ya, kalau tidak ada yang tanya, ibu mau beri pesan kepada kalian, karena kalian sebentar lagi mau ujian, sebentar lagi ujian, terus tryout ini itu segala macam, banyak yang harus kalian jaga, terutama tubuh kalian. Dengan cara apa? Kalian jangan telat makan, kalian jangan main terus, apalagi orang yang suka ngegame, anak-anak yang suka ngegame jangan, itu justru waktunya mubazir. Karena kadang orang yang sedang ngegame itu lupa waktu, sampai malam, sampai begadang, itu sangat merusak mata kita. Oke. Jadi kalian tetap jaga kesehatan untuk kalian mempersiapkan diri kalian melanjutkan ujian-ujian yang akan datang. Kalau tidak ada yang bertanyakan, ibu coba yang mau yang tanya. Coba tadi Mbak Nana, tadi teks investigasi itu apa? Ya, pinter. Teks investigasi, teks yang cara kita mendapatkan informasinya dengan wawancara dan sumber lain. Pinter. Oke, ibu rasa semuanya udah paham. Kalau tidak ada yang mau tanyakan lagi, ibu cukupkan ya sampai di sini. Nanti jangan lupa kalian rempah-rempahnya kalian makan, mohon maaf kalian minum, karena ini masih hangat banget dan harumnya itu juga seger banget. Kalian jangan lupa diminum, karena juga cuaca sedang dingin akan menghangatkan tubuh kita. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ibu rasa cukup ya. Ya, mohon maaf karena tadi ada tambahan sedikit dari ibu kepala, jadi ini ada tugas lagi ya. Jadi kalian itu tugasnya besok jangan lupa membawa kain yang berbentuk segi 4. Nanti kita akan belajar untuk berkreasi membuat nama dari kain flanel. Oke. Tetapi sebelum ibu tutup lagi, mohon maaf, ibu mau tanya lagi nih. Di sini tadi siapa yang berangkat sendiri? Siapa? Ya, coba ceritakan tadi siapa yang berangkatnya itu membantu orang tua dulu, siapa? Ya, coba Mbak Sila, tadi berangkatnya itu ngapain dulu? Membantu orang tuanya ngapain? Cuci piring, pintar, sama beres-beres kamar ya. Jadi kita itu sebagai makhluk sosial itu apa sih? Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Kita harus bergantung dengan orang lain. Kita saling membutuhkan dengan orang lain. Jadi kita sebagai makhluk sosial harus saling menolong dan membantu. Salah satunya dengan tadi Mbak Rini dengan membantu ibunya. Ya, itu merupakan sila Pancasila kedua, itu saling membantu dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, kalau seperti itu nanti coba kalian pulang, terus kalian jangan lupa apa? Iya, sholat duhur. Ya, sholat duhur merupakan suatu penerapan sila Pancasila ke-1. Ya, pintar. Jadi setiap hari itu bisa banget kita lakukan dalam 5 Pancasila itu, kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam sehari juga bisa. Ya, apa saja? Nah, itu nanti kalian bisa cari dan kalian tulis di tugas yang tadi ibu pas sudah kasih ya. Oke, mungkin dari ibu sudah ya, tidak ada yang tanyakan lagi. Baik, kalau sudah tidak ada, kalian jangan lupa nanti habis pulang sholat duhur dan makan biar kalian tetap kuat dan sehat. Oke,
Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan sampai di sini. Mungkin pertemuan besok yang tidak berangkat tolong dikasih tahu untuk membawa kain flanel yang bentuknya persegi, warnanya bebas. Dan Mas Budi yang tadi terlambat ya, nanti juga tolong dijelaskan juga. Untuk tugas-tugasnya yang tidak berangkat juga dikasih tahu. Besok kita kumpulkan. Baik. Kalau tidak ada yang mau tanyakan, Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaiannya Ibu tidak jelas atau terlalu cepat atau terlalu apa, kalian silahkan bilang saja ke Ibu. Oke. Kalau tidak ada yang tanyakan, Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.